pemuda Kota Bandar Lampung jangan apatis terhadap kebijakan politik. Iya. Karena politik dan buah-buah hasil kerja politik itu adalah sangat menentukan dari sisi kehidupan kita. Iya. Jadi kita harus melek, harus kritis, harus mempunyai banyak pengetahuan, dan nantinya mempunyai banyak jalan untuk masuk ke dalam dunia politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun, Ya pun. kembali lagi Agung Migraine di sini bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang atau sosok yang luar biasa banget ya di ngobrol Dewan. Dan kali ini Agung sama Bapak Ketua Komisi. Ketua Komisi 4. Masya Allah. DPRD Kota Bandar Lampung. Nah, ini dia yang udah ada di depan Agung. Ini adalah Bang Rizaldi Adrian SE atau lebih akrab disapanya Bang Rizal. Rizaldi. Tapi bukan Armada ya Rizal. Mirip-mirip ini. Mirip-mirip, iya. Lahir di Teluk Betung 16 September 1979. Beliau adalah lulusan dari SD dan SMP di Safirus Wahoman, SMA Negeri 2 Bandar Lampung, dan juga Universitas Trisakti, benar ya Bang? Iya, benar. Nah, ini emang kader terbaik dari Gerindra ya Bang? Amin. Gerindra, luar biasa, Masya Allah. Bang, kita ngobrol-ngobrol boleh ya? Ya, boleh Mas Agung. Nggak ganggu waktunya kan? Enggak, pokoknya untuk podcast Dewan banyak sekali waktunya. Wah, ini cocok, berarti emang udah cocok banget nih ngobrol Dewan kali ini sama Bang Rizal, oke? Bang Rizal, ini keadaan politik ya emang kadang panas, kadang dingin. Kayak cuaca. Dinamika lah ya. Dinamikanya ada benar, dinamikanya ada banget ya. Jadi kalau menurut Bang Rizal sendiri, keadaan politik dan peran anak muda sebenarnya, peran anak muda di Kota Bandar Lampung nih, untuk di dunia politik. Dunia politik. Wah, menarik nih kalau kita ngomong peran pemuda di dunia politik di Kota Bandar Lampung. Yang perlu kita ketahui, Bandar Lampung ini etalasenya Provinsi Lampung. Iya. Ya kan, kotanya Bandar Lampung. Jadi kalau melihat dunia politik, saya rasa di Bandar Lampung lebih advance peran pemuda dalam politik. Indikatornya kita bisa lihat posisi-posisi politik di Kota Bandar Lampung rata-rata juga diisi oleh anak-anak muda, ya kan? Di satu sisi posisi-posisi pemerintahan di pemerintah juga banyak diisi oleh pemuda-pemuda di Bandar Lampung. Jadi saya rasa Bandar Lampung lebih advance dalam hal peran serta pemuda dalam politik, kegiatan politik. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya anak muda cuma bersuara, kalau sekarang anak muda juga banyak yang menyalurkan suara-suara masyarakat. Bukan hanya suara, tapi punya posisi penting yang dalam kebijakan politik di Kota Bandar Lampung. Jadi memang sekarang ini peran anak muda juga penting banget untuk di parlemen juga ya. Benar dong. Jadi nggak salah dong kalau misalnya anak muda sekarang itu memang pengen juga ikut berperan aktif di dunia politik. Iya, harus Mas Agung kalau begitu kan. Jadi peran serta pemuda itu sangat penting dalam dunia politik karena memang dibutuhkan. Kita butuh game of change, perubahan di dalam itu. Ya kan? Jadi biar nggak cuma diwakili suara-suara yang tua aja ya. Iya, benar. Karena pemuda punya keberanian lebih daripada yang lebih tua. Bang Rizal termasuk yang masih muda ya? Kelihatannya harus lebih muda. Iya benar. Kita harus muda terus gitu ya. Benar. Nah Bang, sebenarnya kenapa sih kalau menurut Bang Rizal sendiri, kenapa sebenarnya anak muda itu mulai sekarang itu udah harus berperan lebih dalam dunia politik? Iya. Jadi hal yang menarik nih Mas Agung buat teman-teman juga, ini bahan diskusi kita semua ya. Kita tahu sebenarnya dari mulai kita bangun pagi sampai kita tidur malam lagi, itu sebenarnya lekat sekali dalam politik. Kenapa gitu ya? Coba kalau kita melihat, kita bangun pagi, kita jalan. Kebijakan pengaspalan jalan, penganggaran, itu adalah buah-buah dari hasil kerja politik. Benar. Ya kan? Kita sekolah, itu juga adalah program pendidikan. Itu adalah juga hasil kerja-kerja politik. Jadi sebenarnya hal itu adalah membuat suatu keharusan kita untuk melek politik. Jadi menurut saya adalah harus berubah pemikiran di mana mungkin ada masih pemuda yang masih apatis terhadap politik gitu ya. Saya anti politik, gua anti politik misalnya gitu. Itu udah harus berubah gitu. Kalau misalnya kita yang tidak masuk ke dalam politik atau at least tahu dalam dunia politik, itu sepertinya sudah zaman lalu, itu kita nggak mau tahu. Kan sekarang pemuda itu mau tahu, mau perubahan gitu kan. Nah, salah satunya adalah memang dan wajib kita masuk untuk melek dunia politik. Jadi kalau emang mau tahu, jangan cuman ya pengen tahu luarnya aja. Iya dong.
Benar, ya. benar. Ikut peran, ikut serta Benar, di benar, dalam benar politik itu, sendiri, benar jadi itu. makin tahu. Benar itu, benar. Sebenarnya jadi benar ya, dari bangun tidur Sampai tidur lagi. Ternyata kita juga sebenarnya ada di dalam politik itu tadi. Iya, lekat. Semua adalah hasil-hasil kerja politik, Hasil buah kerja dari politik. kerja politik gitu. Susah nggak sih Bang? Kalau yang Bang Rizal rasain sekarang ada di dalam dunia politik lagi, apa kesusahannya sendiri sebenarnya? Saya rasa kalau susah pasti semua hal ada challenge-nya gitu ya, ada tantangannya gitu ya, dan semua ada dinamikanya. Tetapi saya rasa kalau misalnya orang yang mau punya keinginan, saya rasa semua orang bisa kok. Ya, semua orang bisa masuk dan semua orang bisa terlibat di dalam dunia politik. Gimana awalnya aja ya? Kalau memang dari awalnya ada keinginan. Iya, ada keinginan. Dan saya rasa masuk ke keinginan itu kan jalannya banyak nih. Iya. Ada yang ada sejarah dulu, baru masuk politik gitu kan. Ada yang rasa ketidakpuasan dulu, baru masuk politik gitu kan. Jadi nggak apa-apa, caranya macam-macam. Tetapi yang penting adalah teman-teman pemuda itu jangan apatis terhadap politik. Udah nggak zamannya lagi apatis jangan sama politik. Harus melek terhadap politik. Gitu. Benar, jangan cuman bisa bersuara atau mengkritik. Benar sekali. Tapi nggak juga ngebantu teman-teman yang lainnya juga. Ngasih solusi setidaknya itu dia, itu benar. Oke, jadi anak-anak muda nih benar kata Bang Rizal tadi, kalau emang mau tahu ya mulai sekarang coba cari jalannya, apapun jalannya, gimana pun prosesnya. Melek politik tuh emang sudah seharusnya dilakukan, dikenal sama anak-anak muda. Benar. Perbedaannya Bang, ketika anak muda yang ngomongin zaman sekarang milenial lah ya, sama ketika Bang Rizal dulu masih jadi pemuda, berarti sekarang dengan muda ya. Ada perbedaan waktunya itu memang ada bedanya kan ya. Itu gimana perbedaan anak muda yang di dunia politik sama yang sekarang? Anak muda dulu yang sekarang. Ya saya rasa nggak banyak perbedaan ya. Yang perbedaannya hanyalah masalah isu, masalah tata cara, masalah yang lain. Tetapi secara umum semuanya nggak ada perbedaan jauh. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah sebenarnya ciri khas seorang pemuda itu ketika dia masuk politik. Seorang pemuda masuk politik itu yang pertama yang harus berbeda itu adalah idealismenya. Tetap harus dipertahankan atau gimana? Idealisme. Karena idealisme anak muda, idealisme perbaikan itu adalah salah satunya adalah utama gitu. Ya, kita itu pengen melakukan perubahan. Pasti loh, semua pemuda ingin melakukan perubahan. Benar. Dan itu idealisme yang paling utama menurut saya. Yang harus dipertahankan. Yang kedua adalah yang pasti energi pemuda itu berbeda sama yang lebih tua. Jelas. Energi kita berbeda. Kita bisa hal yang paling kecil aja. Kita bisa belajar, kita bisa rapat, kita bisa berdiskusi itu lebih panjang daripada mungkin yang lebih tua. Karena energinya memang beda. Energi lebih tua. Itu adalah perubahan. Jadi dengan beberapa kekuatan yang banyak hal yang lain lah pemuda punya. Saya rasa memang pemuda dalam politik ini membawa mobil itu, kalau dia bawa mobil itu lebih kencang daripada yang lain. Dan yang pasti jalannya adalah tetap jalan idealisme. Jalannya lurus dengan idealisme. Dan itu yang harus kita rubah untuk perbaikan bangsa ini. Nah, jadi kalau emang anak muda ya tetap pertahankan idealisme itu malah bagus. Benar. Asalkan tetap ya on the track aja. On the track, benar. Gitu. Pokoknya intinya adalah perubahan dan pembangunan ke arah yang lebih baik. Perubahan dan pembangunan ke arah yang lebih baik. Catat. Dan yang pasti kalau sekarang itu peluangnya untuk anak muda terjun ke dunia politik itu lebih besar banget. Besar banget. Dan kita mesti tahu loh, sebenarnya masuk dalam politik itu bukan hanya menjadi anggota DPR. Bukan MPR, DPR, bukan hanya juga menjadi pemimpin daerah. Tetapi dengan kita bangun pagi pada saat pemilu, menyoblos pilihan kita itu adalah salah satu pilihan politik dan masuk dalam dunia politik. Karena dengan kita menyoblos itu, kita pasti lebih aware. Itu turut serta kita ya? Itu turut serta kita dalam politik. Jadi, ada tingkatan-tingkatannya. Tetapi dengan begitu, kita memang sekali lagi harus aware dan melek dengan dunia politik. Gitu. Karena itu, jangan lagi kayak yang udah-udah, nggak mau tahu. Benar banget. Tapi pengennya terus diakui. Benar. Nah, itu udah nggak zaman lagi. Nggak zaman lagi. Bang, sebagai legislatif yang terbilang masih cukup muda nih. Masih muda pokoknya. Dan cukup dong, muda pokoknya. Seenggaknya itu energinya tetap terus muda ya.
Sebenarnya hak-hak anak muda apa yang menurut Bang Rizal ini harus diperjuangkan? Hak-haknya anak muda. Anak muda, oke. Jadi memang ketika pertama kali saya mencalonkan diri jadi anggota DPRD Kota Bandar Lampung, yang saya usung adalah kemudahan dalam berwirausaha. Karena saya memang basicnya pengusaha. Oke. Ya, basicnya pengusaha. Jadi saya pengen memperjuangkan hak anak muda yang ingin berwirausaha untuk lebih mudah dan mempunyai kesempatan yang sama dengan yang lain. Jadi pertama kali saya datang memang saya langsung masuk ke Komisi 2, fokus terhadap UMKM, dan di situ saya berjuang untuk bagaimana anak-anak muda mempunyai kesempatan perizinan yang mudah, ya kan, mempunyai akses permodalan yang dibantu oleh pemerintah kota. Benar. Gitu. Hal seperti itu. Dan alhamdulillah kita ngelihat kan, ya sebenarnya perjuangan bukan hanya perjuangan saya, tapi perjuangan semua yang memang bersinergi gitu di Bandar Lampung, mempunyai hasil yang pesat dalam pembangunan dan tentunya tingkat pemuda dalam mencoba untuk membuka usaha baru. Benar, jadi pemuda sekarang tuh jadi bukan cuman yang diem di rumah. Iya dong. Banyak banget juga memang sudah mulai mencoba bisnis. Benar. Setuju nggak sih Bang? Setuju banget. Kalau anak muda sekarang tuh memang bukan cuma ke politik, bisnis juga iya. Iya. Karena kalau dibilang dulu susah permodalan, sekarang tuh banyak jalan yang bisa. Jalannya banyak. Asal kita punya keinginan dan persistence gitu buat. Apalagi anak muda digampang dengan energinya tadi. Iya. Gampang cari sana sini, tanya sana sini kan lebih gampang. Benar. Lebih mudah untuk gimana caranya biar bisa memulai bisnis nih. Iya. Ya gitu nggak sih Bang? Benar Mas. Kalau kita dulu kan emang harus, ini nggak modal, memang harus ada modal. Kalau sekarang tuh kadang modal pertemanan cukup untuk modal pertemanan banyak dan aksesnya selalu lebih banyak untuk kita memulai gitu kan. Gitu Mas Agung. Iya benar. Jadi emang hak-hak anak muda yang diperjuangkan sama Bang Rizal dan juga teman-teman dari DPRD Kota Bandar Lampung, salah satunya adalah kemudahan untuk menjadi seorang pebisnis muda. Nah, wirausaha muda, entrepreneur katanya sekarang. Benar. Karena Bang Rizal juga berangkat dari awalnya apakah dari dunia bisnis? Iya, saya memang mulai dari dunia bisnis. Yang menjadi memang pengen menjadi anggota DPRD, pertama memang pengen memudahkan orang untuk membuka bisnis baru. Yang kedua dengan tentunya membuka bisnis baru membuat banyak lapangan pekerjaan. Benar. Itu yang paling itu memang saya bilang kan, orang ada alasannya untuk masuk. Iya. Nah, ini alasan saya untuk terus berjuang sehingga saya kepengen bahwa di Bandar Lampung ini punya banyak lapangan pekerjaan. Biasanya yang kayak gini, ini berarti Bang Rizal ini tahu gimana dulu susahnya. Wah, tahu banget. memulai bisnis. Iya, Maka dari itu beliau pengen jadi seseorang yang setidaknya membantu teman-teman tuh menjadi lebih mudah lagi aksesnya untuk menjadi bisnis. Luar biasa ya. Bang, saat ini dunia digital luar biasa kemajuannya. Memang nggak bisa kita bendung. Dunia digital dan semua itu mau nggak mau memang mulai beralih benar-benar ke dunia digital. Yang penggunanya memang didominasi anak muda. Iya kan? Sekarang gimana nih tanggapannya tentang netizen? Netizen ini gitu wah, bisa jadi kawan, bisa jadi lawan, bisa jadi apapun sebenarnya kalau netizen ini. Soalnya Bang Rizal ini adalah salah satu anggota dewan yang memang beneran aktif di sosmed, di Instagram tuh memang benar-benar. Terus kalau kata beliau tadi turun ke lapangan, dia memang benar. Jadi bisa dilihat kegiatannya Bang Rizal tuh di Instagram. Nanti kita spill di sini boleh. Jangan lupa follow Instagram. Nah, tuh kan Instagram Rizaldi Adrian, jangan lupa follow itu. @Rizaldi Adrian. Nah itu tuh, itu bisa dilihat sendiri Bang Rizal memang benar turun ke lapangan, ketemu sama teman-teman yang di langsung masyarakat masyarakat langsung gitu. Gimana Bang soal netizen nih? Waduh, sering di komen gak di netizen ini? Menarik kalau ngomong netizen sekarang gitu. Jadi saya melihatnya dari sisi yang positif. Dengan adanya kemudahan bersosialisasi di media sosial, itu informasinya lebih cepat. Benar. Dan ini sangat dibutuhkan oleh pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan atau kebijakan-kebijakan politik salah satunya gitu. Jadi kita nggak bisa bendung. Benar. Yang pertama kita nggak bisa bendung, tetapi kita harus ikuti arusnya. Iya. Dalam hal positif juga, selain kebijakan informasi, bahwa kita jadi tahu. Kadang-kadang Mas Agung, kita ini mungkin sebagai anggota dewan, saya dari Dapil 1 Teluk Betung, nggak bisa menggapai semuanya kan? Nggak bisa nggak bisa turun ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Bukan nggak mau, tetapi ada informasinya nggak tahu. Keterbatasan informasi. Terus kita nggak tahu misalnya gitu tempatnya di mana. Tapi dengan adanya media sosial, dengan adanya netizen memberitahukan hal-hal yang harus menjadi
poin atensi dari pengambil kebijakan. Nah, disitulah sebagai contohnya aja, misalnya yang paling gampang, Bang Rizaldi, di sini ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan begini gitu kan. Hal ini mau diatasin, dan itu saya turun langsung ke lapangan. Nah, itu kan hal itu positif proses yang komunikasinya jadi lebih cepat ya. lebih cepat. Bisa diakses dimanapun sebenarnya jadi akhirnya kan. Benar. Dan yang pasti jangan dilawan. Iya. Ya, harus kita apresiasi. Itu tampung gitu. Iya. Ya, benar, harus ditampung. Kalau dulu ketemu langsung itu harus kalau sekarang tuh makin mudah lagi karena tadi itu proses komunikasi jadinya karena ya memang kalau positifnya netizen itu bisa lebih cepat dan langsung kan ini. Tapi kalau dari segi negatifnya netizen menurut Bang Rizal gimana nih? Saya sih berusaha untuk tidak melihat negatif, karena negatif itu kan tergantung dari sisi pandang kita kalau masalah netizen ya. Mungkin kalau kata hal itu banyak komentar-komentar negatif atau apa, tetapi itu jadikan kita sebagai masukan ya. Jadi kita harus ngaca diri gitu. Kalau misalnya mungkin dibilang si A sebagai pengambil kebijakan itu nggak pernah turun ke lapangan. Jangan dibilang, kita nggak boleh marah dong. Itu memang benar, kita mungkin tidak pernah turun ke lapangan, atau walaupun kita sering turun ke lapangan tetapi belum sampai ke dia misalnya gitu. Nah, itu yang harus kita Jadi jadikanlah, saya bilang apapun ini netizen jadi masukan buat pengambil kebijakan publik gitu. Itu benar. Yang penting asalkan kita juga sebagai netizen nih, nggak juga yang terlalu berlebihan. Ya. Tetap harus ada batasan, ada santunnya lah, Bang. Ada santun, benar. Ada tata keramanya, walaupun itu di dunia digital, walaupun itu di sosmed ya, kita juga kalau memang mau menyampaikan aspirasi atau apapun laporan, asal bahasa kita santun pasti kita juga pasti didengar. Benar itu. Minimal kebaca. Pasti harus dibaca itu. Nah, kayak gitu kan. Jadi jangan lupa follow Instagramnya. Jangan lupa follow Rizaldi Andrian. Jadi harus nambah berapa ribu nanti kira-kira keyword kita nih. Selanjutnya kalau anak muda sekarang ya, walaupun memang kita pengennya memang positif terus ya Bang ya. Tapi tetap aja nggak bisa dibendung juga kalau yang negatif ya. Apalagi soal ngomongin yang lagi di mana-mana, bukan cuma di Lampung aja tapi di mana-mana lagi ramai soal tawuran. Tawuran. Nah, ini ngomongin tentang tawuran yang belakangan sering terjadi. Kalau menurut Bang Rizal, sebenarnya akarnya ini dari mana sih? Oke, jadi tawuran ini juga sepertinya menjadi fenomena bukan hanya di Kota Bandar Lampung ya, tapi di kota-kota besar di seluruh Indonesia ya. Kita sering lihat hal-hal yang mungkin 10-20 tahun ke belakang itu kita nggak pernah lihat. Benar ya? Benar. Ada anak muda, anak SMA masih usia sekolah, bawa senjata tajam, dan itu kan, itu kita tidak pernah lihat ya. Kita tidak pernah lihat 10-20 tahun yang sebelumnya gitu. Jadi saya rasa ini adalah bentuk salah di mana teman-teman pemuda ingin eksistensi diri gitu ya. Aktualisasi diri, eksistensi, atau dia pengen menunjukkan bahwa saya punya energi lebih gitu ya, punya ini lebih. Nah, saya rasa ini bukan hanya menjadi tanggung jawab kita, tapi semua gitu ya, mulai dari keluarga, mulai dari pemerintah, pengambil kebijakan, guru, sekolah gitu, dan aparat keamanan. Dan saya rasa harus sudah menjadi alert ya, sudah menjadi alarm buat kita semua bahwa ini terjadi gitu, dan kita harus mulai lakukan perbaikan sehingga istilahnya berkurang lah. Nah, untuk teman-teman pemuda terutama yang mungkin mempunyai keinginan itu, saya rasa itu bukan hal yang positif untuk itu ya. Lebih banyak mudaratnya daripada lebih pada ini ya. Kalau ingin kelihatan keren, lebih banyak tempatnya gitu dibandingkan kita harus bawa senjata tajam. Banyak hal lain sebenarnya. Iya kan, banyak hal lain gitu ya. Tempat menyalurkan energinya. Iya, dengan kita buat konten. Hal ini kita buat konten bagus, konten pariwisata, konten bagus tuh lebih banyak yang like daripada kita harus bawa sajam di jalanan gitu. Lebih banyak yang like daripada dislike. Iya, daripada dislike ya. Jadi saya rasa sudah mulai kita memberitahukan sama teman-teman lah, sama teman pemuda, sama orang tua bahwa kita punya saluran lebih banyak yang positif daripada kita harus masuk ke dunia seperti itu. Mungkin nggak Bang, legislatif ini, teman-teman Dewan di Kota Bandar Lampung ini membuat kebijakan soal tentang tawuran ini? Ya, saya rasa kita sudah bekerja bukan hanya masalah kebijakan, tetapi
sudah kita terus bekerja gitu bicara mengenai kita mulai koordinasikan sama mitra komisi 4 berkaitan sama karena kami juga bermitra dengan dinas pendidikan, dinas perlindungan anak dan yang dinas sosial yang berkaitan sama itu. Jadi kami selalu berkoordinasi memberikan bersinergi memberikan dukungan apapun dukungan yang intinya bisa membuat kebijakan membuat turunnya level kekerasan dalam pemuda. Jadi kalau dalam hal kebijakan itu kan prosesnya panjang, tetapi bukan hanya kebijakan. Jadi semua hal sudah kita lakukan sekarang. Koordinasi, kita turun ke lapangan, kita memberikan penyuluhan di setiap kegiatan-kegiatan turun masyarakat. Kami juga memberitahukan bahwa ini sudah menjadi fenomena yang semua harus buka mata. Gitu. Ya, jadi sebenarnya bukan jadi tugas kita di Dewan juga. Iya. Mulai dari keluarga sebenarnya. Benar. Itu juga benar-benar yang memang harus ada pendidikan yang diterapkan sesuai dari orang tua. Karena keluarga awal ya Bang. Iya. Awalnya gimana semua anak terbentuk. Keluarga dan sekolah. Nah, keluarga dan sekolah. Benar. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Jangan lupa follow Instagram. Jangan lupa follow Instagram. Ketiga kali biar kita nambah 2.000 lagi. Oke, Bang. Kalau ngomongin soal tokoh yang menginspirasi, siapa sih Bang? Tokoh yang menginspirasi Bang Rizaldi untuk jadi Bang Rizaldi yang sekarang nih? Iya, saya itu selalu mengagumi ayah saya, papa saya itu orang yang saya kagumin dan saya ikutin jejak dan tata caranya karena saya kagum sekali sama beliau gitu. Jadi dan tidak pernah dengan segala hal-hal yang positif dan negatif saya tidak pernah tidak mengagumi seorang sosok ayah. Saya, benar. Mungkin nggak Bang cara mendidik anak ayahnya Bang Rizaldi itu dilakukan juga sama Bang Rizaldi ke anaknya? Tentu. Walaupun dari mulai kecil, hal-hal kecil aja. Dari mulai kecil sampai sekarang saya tidak ditelepon setiap harinya. Lagi di mana? Ini apa gitu kan? Jadi saya itu anak kecilnya papa gitu. Iya tetap ya. Walaupun memang bukan anak kecil lagi sebenarnya. Bukan anak kecil lagi. Tetapi ini kan kebanggaan orang tua ya dan kebanggaan seorang anak juga ya. Dan saya rasa bonding kuat antara orang tua dan anak itu menjadi salah satu penentu keberhasilan seorang anak misalnya gitu. Jadi, benar. Jadi ini mungkin menjadi diskusi kita bareng lah supaya bisa diterapkan di semua keluarga ya pastinya. Luar biasa. Secara umum Bang sebenarnya apa sih yang pengen Bang Rizaldi sampaikan nih pesan buat anak muda yang lagi nonton atau semua anak muda yang pastinya ada di Kota Bandar Lampung? Ya saya rasa pesan saya telah banyak kali saya sampaikan. Yang pertama, kita sebagai seorang pemuda punya banyak pilihan positif untuk mengaktualisasi dan eksistensi diri kita. Terutama yang pasti adalah untuk untuk pembangunan dan kebaikan dari Kota Bandar Lampung yang kita cintai ini. Yang kedua, tadi kita sampaikan juga bahwa pemuda Kota Bandar Lampung jangan apatis terhadap kebijakan politik. Karena politik dan buah-buah hasil kerja politik itu adalah sangat menentukan dari sisi kehidupan kita. Jadi kita harus melek, harus kritis, harus mempunyai banyak pengetahuan dan nantinya mempunyai banyak jalan untuk masuk ke dalam dunia politik. Sebenarnya itu jadi jelas banget pesannya dari Bang Rizaldi ini sangat positif sekali. Cari saluran-saluran lain yang bisa dilakukan sama anak muda ketimbang cuma tawuran, ya nggak sih Bang? Benar dong. Gitu. Mungkin nggak Bang, kalau Bang Rizaldi ini juga waktu masih mudanya ya aktif banget organisasi. Banyak kegiatan organisasi yang diikutin. Mungkinkah organisasi jadi salah satu saluran anak muda nih untuk melek politik, untuk menyalurkan energi? Seberapa penting organisasi sebenarnya? Saya rasa suka organisasi itu adalah basic dasarnya kita juga untuk masuk ke dalam dunia politik. Karena Mas Agung kita tahu bahwa organisasi politik itu adalah organisasi terbesar, ya kan? Tingkat organisasi terbesar, ya kan? Jadi bagi teman-teman yang memang mau masuk dalam dunia politik itu bisa diasah dulu di dalam organisasi-organisasi. Gitu. Saya yakin orang yang suka organisasi, bukan hanya organisasi ya, bersosialisasi lah gitu ya. Sosialisasi, mempunyai hubungan baik, supel dengan orang-orang itu saya rasa akan lebih gampang untuk dia terjun ke dunia politik. Tetapi sekali lagi
bukan hanya orang yang berorganisasi aja yang bisa masuk politik. Nah, semua gitu, bisa sebenarnya. Soalnya ada stigma yang seperti itu. Iya. Kalau udah organisasi, kalau mau masuk politik lewat Enggak organisasi. juga, iya. Enggak Juga. Itu kan hanya sebagai salah satu faktor dan modal dasar. Oke. Tetapi modal dasarnya kan banyak. Iya. Modal dasar kita punya banyak relasi. Itu modal juga dasar. Benar. Ya kan? Kita punya program yang sudah kita bangun, yang sudah kita kerjakan, itu juga program gitu. Jadi salurannya banyak. Semua saya yakin bisa. Asal itu dia sebenarnya kita mau ikut serta dalam kebijakan-kebijakan yang sebenarnya masuk ke dalam sisi kehidupan kita gitu. Oke, benar ya. Jadi ada stigma kalau yang bilang kalau mau masuk politik ya masuk organisasi. Enggak juga. Itu salah satu aja. Itu tempat kita latihan. Nah, basic dasar. Boleh di situ basicnya. Benar, Mas. Untuk masuk ke dunia politik. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Ini pertanyaan santai aja. Oh iya. Enggak berat-berat amat. Enggak masuk ujian nasional ya. Enggak berat. Santai juga kok. Yes. Ada 4 pertanyaan, Bang. Nah, ini langsung diambil dari netizen. Oh iya, mantap. Yang pada kepo. Kepo. Pertanyaannya pertama, tempat makan favorit di Bandar Lampung. Tempat makan favorit. Oh, saya itu suka 2 masakan. 2 masakan, oke. Yang pertama itu saya suka pindang. Wah, oke. Pindang patin itu Pindang favorit. patin, ya. Iya. Yang kedua, memang saya suka steak. Oke. Ya, jadi 2 hal masakan itu sudah pernah saya kunjungi semua. Dan rata-rata memang punya ciri khasnya masing-masing. Oke. Gitu. Jadi kalau ngomongin soal pindang patin tuh banyak banget. Banyak banget ya. Tapi semua punya ciri khas. Nah, ya kan? Semua punya rasa beda-beda. Benar. Begitu juga steak. Begitu juga steak. Jadi yang pasti kalau ada tempat makanan yang ada 2 itu pasti saya sudah explore. Pasti ada di situ ya. Benar. Jadi lebih pilih steak daging atau steak golf? Semuanya. Ayo yang main golf, ayo belajar. Ayo. Bang, bakso atau mie ayam? Bakso atau mie ayam? Mie ayam ya. Oke. Tetap jadi politisi atau jadi artis? Saya fokus kepada politisi karena nggak punya background artis. Saya malu untuk nyanyi. Oke. Eksekutif atau legislatif? Saat ini di legislatif. Cuman kita melihat apakah dalam kemudian semua orang punya cita-citanya masing-masing. Tetapi saya fokus habiskan legislatif dulu. Saya belum tahu ke depan apakah punya kesempatan di eksekutif. Berdoa aja sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, Bang, kata-kata penutup dulu sebelum kita tutup ngobrol Dewan. Silakan Bang, kasih kata-kata penutup. Kata-kata penutup. Semua rekan-rekan bahwa kita sangat butuh sinergi untuk membangun kota kita yang kita cintai ini dari semua sisi, dari semua bidang. Jadi aktif dalam hal yang positif terhadap pembangunan dari semua dan tetap semangat. Kita yakin bahwa ke depan kita punya sesuatu perubahan yang lebih baik. Ya. Jadi tetap semangat dan tetap aktif dan tetap kita jaga kota Bandar Lampung yang kita cintai ini. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Bang Rizaldi. Ingat ya kalau kata Bang Rizal ya, mendingan cari cuan daripada tawuran. Kalau gitu terima kasih banyak Bang Rizaldi waktunya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah Jangan lupa follow Instagramnya @rizaldi_adrian. Nah, yang benar aktif, luar biasa. Jangan lupa ya di komen netizen kasih tahu apa sih yang mau disampaikan lewat Instagram ya. Sampai ketemu lagi di ngobrol Dewan selanjutnya. Saya Agung Migrain pamit. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.